Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'd. Fa ya ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan berupa nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa melakukan ibadah yang agung, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Tiara Candi Sari. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sekecil apapun perbuatan seseorang, baik itu perbuatan yang jelek atau perbuatan baik, maka langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat baik, maka ada yang dijanjikan oleh Allah berupa kebahagiaan. Ketika kita berbuat baik, maka ada rasa kebahagiaan, baik memberikan suatu informasi yang kecil atau benda kepada seorang, maka ada terlintas kebahagiaan. Itulah janji Allah ketika kita berbuat baik. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah langsung membalas cash dengan kebahagiaan di hati kita. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, penyesalan atas dosa yang kita lakukan itu adalah sebuah keharusan ketika kita sudah sadar atau belum sadar, sehingga kita harus menyesal terhadap dosa yang kita lakukan. Penyesalan karena kita berbuat baik juga harus kita lakukan, karena berbuat baiknya terlalu sedikit. Perlu kita perhatikan, penyesalan ini biasanya datangnya di akhir. Penyesalan itu ada pada 3 keadaan. Keadaan yang pertama di dunia ini. Keadaan yang kedua ketika kita sakaratul maut, ketika roh kita diambil dari tenggorokan kita. Penyesalan yang ketiga adalah ketika kita nanti dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min iyadibillah. Sehingga ada 3 penyesalan ketika kita hidup ini. Yang pertama ada di dunia ini, yang kedua ketika kita mau sakaratul maut, ketiga penyesalan ketika nanti kita dimasukkan nerakanya Allah. Naudzubillah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita simak sebuah kisah yang membuat inspirasi bagi kita semua. Ada seorang bapak yang sudah uzur, yang sudah tua. Beliau adalah orang yang gigih bekerja keras
dan meminta izin kepada tuannya untuk berhenti bekerja karena sudah ulur usianya. Berangkatlah kepada tuannya, di depan tuannya mengatakan, "Ya Tuan, bahwa saya menginginkan untuk berhenti dari pekerjaan ini. Saya tahu Tuan adalah orang yang mencintai saya. Begitu juga saya menyayangi Tuan. Tapi saya ingin di akhir usia saya ini, saya ingin menikmati hidup di rumah yang tidak jauh dari sini, menikmati hidup dengan anak-anak saya." Kemudian si tuan tidak langsung mengiyakan. Ada syarat yang harus engkau lakukan ketika ingin berhenti dari sini. Kaget si bapak yang sudah tua ini, karena beliau sudah tua sehingga tenaga sudah tidak kuat, agak dongkol, agak tidak ikhlas atas pekerjaan yang terakhir ini. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari informasi ini kita bisa belajar bahwa kita jangan mengizinkan diri kita menerima kebaikan terlalu banyak dari orang. Karena apa? Karena kebaikan itu akan menjadi budak bagi kita. Dan benar kata Imam Syafi'i, "Wahsin finnas taksif qulubahum innal insana 'abidul ihsan." Perbanyaklah berbuat baik kepada orang, kata Imam Syafi'i. Taksif qulubahum, kuasai hatinya. Innal insan, sesungguhnya manusia, sesungguhnya kita, abidul ihsan, budaknya kebaikan. Dengan sangat terpaksa dia mengiyakan permintaan sang tuan. Boleh, tapi sangat terpaksa, seperti kita disuruh oleh pemimpin kita di kantor, sangat terpaksa sekali dan mengiyakan. Apa Tuan permintaan terakhir atas pekerjaan saya, kompensasinya ini? Kamu harus membangun sebuah rumah, yang rumah itu sangat megah, yang rumah itu adalah impian saya. Singkat cerita, orang ini bergegas dengan hati yang dongkol, dengan hati yang tidak ikhlas, bekerja membangun rumah impian dari sang tuan. Secara kaidah, orang yang membangun, bekerja tidak sesuai dengan hati biasanya dilakukan bisa 2 kali. Karena pertama pekerjaannya jelek, kemudian diulangi lagi. Ini adalah contoh kita ketika tidak ikhlas melakukan pekerjaan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di benak kita, di pikiran kita, bapak itu pasti menyesal ketika bapak ini datang kepada tuannya. "Tuan, rumah yang engkau minta sudah jadi." Dengan berbohong, dia tidak pernah berbohong, baru ini berbohong, terpaksa berbohong lagi. Kemudian, apakah rumah yang kau bangun sesuai dengan keinginan saya? Iya ya Tuan. Apakah sesuai dengan impian saya? Iya. Hayalan saya? Iya. Padahal tidak. Membangunnya setengah-setengah. Apa jawaban dari si tuan tadi? Permintaan saya yang terakhir kamu tidak boleh menolak. Permintaan apa lagi ini? Membangun rumah sudah. Ternyata si tuan menginginkan rumah itu untuk ditempati dirinya, karena selalu ikhlas berbuat baik, bekerja, sehingga hadiahnya adalah rumah yang sangat megah.
Bayangkan, dan orang itu, si lelaki tua itu, seandainya saya bekerja dengan ikhlas, pasti rumah itu akan menjadi impian saya. Toh budget atau keuangan bukan dari saya, semuanya dari Tuhan. Tapi dari awal hati sudah tidak ikhlas, maka penyesalan ada di akhir. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang kedua adalah keadaan ketika sakaratul maut. Ketika kita sakaratul maut, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ma min ahadin yamutu illa wa nadim." Tidak ada mamin ahadin, tidak ada seorang pun yang mutu, dia mati, illa wanadim, kecuali penyesalan. Qalu wa ma nadamatuhu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa penjelasan itu ya Rasulullah? Kemudian, bagaimana dia menyesal ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, in kana muhsinan ayyakuna zdad wa in kana musian ayyakuna nazal, kata Rasulullah. Manusia itu akan menyesal pada saat sakaratul maut itu ketika wa in kana muhsinan, kebaikannya itu menyelimuti dirinya, ayyakuna zdad, tapi merasa berkurang. Wa in kana musian, ketika pekerjaannya jelek, ayyakuna nazal, kenapa tidak berhenti? Karena ketika kita nazak, ketika sakaratul maut, kita akan ditunjukkan oleh Allah, kita ditempatkan di mana kita, posisi kita, apakah di neraka atau di surga, ketika nazak itu. Sehingga kita mengetahui nazak sakaratul maut itu dan akan menyesal ketika kita ayyakuna musian, ketika pekerjaan kita jelek di dunia, ayyakuna nazal, dan kita tidak meninggalkan. Ada sebuah kisah yang kedua sangat menarik. Ada sahabat pada waktu Rasulullah, ada sahabat yang meninggal dan orangnya orang soleh. Ketika sakaratul maut, ada 3 yang ditinggalkan, kata-kata yang ditinggalkan. Yang pertama, andaikan baru. Jadi ketika mau nazak itu, andaikan baru. Yang kedua, andaikan semua saja. Yang ketiga, andaikan jauh. 3 ini yang ditinggalkan. Beliau sahabat Nabi wafat, kemudian dikuburkan. Semua orang yang mengantarkan ke kuburan datang kepada ahli kubur, anaknya dan istrinya, bertanya, ya fulan, saya masih penasaran dengan apa yang diucapkan oleh ayahmu ketika nazak. 3 kata yang diucapkan, andaikan baru, andaikan baru, andaikan semua saja, andaikan jauh. Apa maksud dari kata-kata almarhum di akhir nazaknya? Kemudian anak menerangkan, para pentakziah yang saya hormati, yang pertama, dahulu ada seorang yang minta-minta dan datang kepada ayah. Kemudian ayah minta-minta ini meminta baju, dan baju yang dipakai oleh ayah diberikan, tapi masih layak. Itulah ketika nazak, bagaimana sedekah itu pahalanya sangat besar sekali. Andaikan baju yang diberikan baru, maka pahala itu akan lebih besar. Yang kedua, andaikan semuanya. Pernah saya berjalan dengan ayah, dengan abi. Di suatu perjalanan saya lapar. Kemudian ayah saya membelikan sebuah roti. Kemudian ada seorang yang datang, pengemis,
dari keadaan lapar, kemudian ayah memberi separuh untuk saya, separuhnya untuk si pengemis. Sehingga ketika nazak, andaikan semuanya roti diberikan kepada pengemis. Yang ketiga, memang rumah saya ini dekat dengan masjid, sehingga ketika nazak, ayah andaikan jauh. Karena jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap langkah kita ke masjid, langkah yang pertama, Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Langkah kaki kanan kita dari rumah, dari pintu rumah, kita jalan ke masjid, Allah akan mengangkat derajat kita. Langkah kaki kiri yang kedua, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sehingga ketika si bapak ini nazak, sakaratul maut, andaikan jauh dari masjid, karena rumahnya dekat dari masjid. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, masjid ini hampir selesai. Mari kita berjamaah sebelum sakaratul maut datang. Kasihan yang nyumbang, biar banyak manfaatnya. Ada 3 yang dikatakan tadi, andaikan baru, andaikan semuanya, andaikan berjamaah. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu berbuat baik, jangan menyesal di akhir. Biasanya memang menyesal itu di akhir, tidak ada menyesal di depan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.